menyemuti sebuah penemuan. Baik itu penemuan yang mengantarkan kita pada suatu kisah di masa lampau, sejarah, hingga yang berhubungan dengan peradaban manusia. Dan malam ini kami akan membahas misteri penemuan-penemuan kerangka. Penemuan ini tak biasa dan sebagian terjadi karena ketidaksengajaan. Beberapa di antaranya mungkin sangat mengejutkan untuk para arkeolog dan dunia. Lokasi penemuan-penemuan ini juga terbilang mengerikan. Bagaimana kisah penemuan kerangka-kerangka manusia ini terjadi? Pemirsa, inilah 7 misteri penemuan kerangka versi on the spot. Bulan Mei 2015 lalu, seorang pria tak sengaja menemukan sepasang kerangka saat menyelam pada kedalaman 12 meter di Sungai Colorado, perbatasan Arizona dan California. Ketika itu ia dikejutkan dengan keberadaan sepasang kerangka manusia dalam posisi duduk serta memegang cangkir. Pose seakan kedua kerangka ini sedang minum teh. Pria yang tadi disebutkan identitasnya ini segera melaporkan penemuannya ke kantor polisi. Petugas segera menugaskan para penyelam dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Setelah sepasang kerangka ini diangkat ke permukaan, kerangka-kerangka ini segera diidentifikasi dan dinyatakan palsu. Rupanya kedua kerangka ini merupakan model yang biasa digunakan dalam pelajaran biologi. Tidak diketahui siapa yang meletakkan sepasang kerangka ini. Penemuan kerangka berikutnya terjadi di kota Colony, Irlandia. Sebuah kerangka manusia yang dinyatakan dari abad pertengahan ini ditemukan bergelantungan pada sebuah akar pohon besar yang tumbang karena angin kencang. Kerangka ini ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tengkorak kepala bergelantungan karena tersangkut di akar pohon, sementara bagian tubuh lainnya masih tertinggal di dalam tanah. Kerangka ini diketahui sebagai kerangka seorang pemuda yang diduga tewas karena aksi kekerasan menggunakan senjata tajam. Pada kerangka ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan. Belum jelas apakah aksi kekerasan ini bagian dari suatu pertempuran atau kejahatan. Diperkirakan kerangka ini milik seorang pria berusia antara 17 sampai 25 tahun. Pembunuhan ini terjadi sekitar tahun 1030 hingga 1200 Masehi. Kerangka pria ini kemudian dimakamkan dengan layak di sebuah pemakaman. Saat ini ilmuwan sedang melakukan penelitian lanjut di sekitar lokasi penemuan untuk mengetahui apakah kerangka ini terkubur dengan sendirinya atau sengaja dimakamkan. Januari 2015 lalu, sebuah supermarket di pusat kota Paris, Prancis, merekonstruksi ruang bawah tanahnya. Mereka terkejut karena menemukan 200 kerangka manusia di bawah supermarket ini. Setelah ditelusuri, ternyata lokasi supermarket ini dulunya adalah sebuah rumah sakit bernama Hôpital de la Trinité dan makam di abad ke-12 hingga 17 silam. Pada abad ke-18, bangunan rumah sakit dihancurkan dan makam-makam dipindahkan ke Paris Catacombs. Makam yang diyakini menyimpan sekitar 6 juta tulang belulang manusia telah dipindahkan dari pemakaman kota 200 tahun lalu. Namun ternyata pemindahan tidak dilakukan dengan sempurna. Masih tersisa jasad di pemakaman sekitar bekas lokasi rumah sakit. Para arkeolog Prancis melakukan tes DNA untuk mengkonfirmasi penyebab kematian di bekas pemakaman Hôpital de la Trinité ini. Sejauh ini, ada sekitar 20 kerangka manusia yang ditemukan dalam 7 makam. Selain 200 kerangka manusia, para arkeolog juga menemukan fragmen keramik abad pertengahan dan tembikar. Penemuan kerangka selanjutnya terjadi di sebuah lokasi pekerjaan bangunan di Frankfurt, Jerman. Sekitar 200 kerangka diyakini sebagai kerangka tentara Prancis dari masa Kaisar Napoleon Bonaparte ditemukan di kawasan Rodelheim. Olas Kunets, Kepala Badan Perencanaan Kota, mengatakan
bahwa kerangka-kerangka ini merupakan tentara Napoleon yang mundur dari perang di Rusia tahun 1813. Diduga tentara-tentara ini meninggal karena luka dalam perang atau menderita tifus. Andreas, seorang pejabat monumen bersejarah Frankfurt Hampel, menambahkan terlihat masal ini digali secara tergesa-gesa dalam keadaan darurat. Buktinya ratusan kerangka ini dimakamkan dalam peti mati dengan posisi utara selatan, bukan ke arah timur barat seperti biasanya. Lebih dari 30 kerangka sudah digali dan diperlukan waktu sekitar 4-6 minggu untuk menggali kerangka lainnya. Sebanyak 600.000 tentara Napoleon menduduki Rusia pada Juni 1812 dan menguasai Moskow pada bulan September. Namun kemudian mereka menderita kekalahan dan terpaksa mundur. Hanya sekitar 90.000 pasukan yang berhasil kembali ke Perancis. Mona Lisa adalah salah satu karya seni yang menjadi perhatian dunia. Karya Leonardo da Vinci ini menyimpan berbagai teka-teki. Kini misteri seputar Mona Lisa sedikit banyak telah terkuak. Beberapa lalu, para ahli sejarah telah mengklaim menemukan kerangka Mona Lisa yang dikubur di bawah altar di sebuah biara di Florence, Italia. Penyelidikan yang dipimpin oleh detektif seni Silvano Vincenti menemukan beberapa kerangka bertumpuk di bawah biara San Orsola. Hasil uji karbon diklaim cocok dengan masa kehidupan Mona Lisa pada masa Renaissance. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa sosok Mona Lisa adalah Lisa Gherardini del Giocondo, istri ketiga dari Francesco del Giocondo, seorang pedagang sutra kaya raya dari Florence. Lisa Gherardini meninggal pada 1542 silam dalam usia 63 tahun. Silvano Vincenti mengatakan bahwa kerangka ini sangat mirip dengan Lisa Gherardini. Ia juga mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan, teknologi akan mengkonfirmasi bahwa temuan ini adalah Mona Lisa dengan menggunakan sumber-sumber baru. Penemuan kerangka yang saat ini terjadi di bawah pipa drainase di Westminster Abbey, Inggris. Para pekerja yang sedang menggali blok kamar kecil dari tahun 1950 ini mendapati temuan yang tak terduga. Mereka menemukan tumpukan tulang belulang di tanah. Para arkeolog memperkirakan bahwa tumpukan yang terdiri dari 50 pria dewasa dan seorang anak kecil dipercaya sudah terkubur sejak abad ke-11 atau 12. Tulang-tulang lelaki dewasa ini ditemukan bersama dengan kerangka seorang anak berusia 3 tahun. Karena ukuran kerangka yang kecil dan rusak, para peneliti kesulitan untuk menentukan jenis kelamin dari anak kecil ini. Kemungkinan besar anak kecil ini berasal dari keluarga dengan status tinggi karena ia dimakamkan di dalam peti kayu. Penemuan kerangka ini sangat menarik untuk para arkeolog karena mereka memiliki banyak pertanyaan tentang Westminster Abbey yang menjadi warisan budaya dunia. Penemuan kerangka berikutnya terjadi di kota Hausen, Ethiopia pada 2015 lalu. Para arkeolog menemukan kerangka perempuan muda Sleeping Beauty. Kerangka tersebut dijuluki Sleeping Beauty karena ditemukan dalam posisi meringkuk dengan mengenakan sebuah cincin berbahan perunggu. Mereka juga menemukan sebuah cermin tua dan kosmetik dari zaman Romawi di sebelah kerangka perempuan ini. Lokasi makam ini berada di kota kuno Askum yang zaman dahulu dijadikan sebagai ibu kota Aksumite. Kota yang terkenal dengan sektor perdagangannya yang maju pada abad pertama hingga ke-8 Masehi. Selain menemukan kerangka Sleeping Beauty, para arkeolog juga menemukan artefak kekaisaran Romawi lainnya seperti kalung, gelang besi, kapal kaca, dan kendi dari tanah liat. Misteri lainnya timbul mengenai siapakah sosok perempuan Sleeping Beauty yang telah berusia 2000 tahun ini. Pemirsa, itulah 7 misteri penemuan kerangka versi on the spot.